Sekarang kita ke Bel ya. Kemarin tadi kan Ibu Vera bilang kalian opsional gitu, tapi saranku dan saran beliau kalian memperbaiki aja gitu, karena kalau kalian nggak perbaiki ya otomatis nilai kalian yang kemarin gitu kan. Tapi kalau kalian perbaiki kan ada dua nilainya, nilai kalian tambah dan nampak effort kalian belajar gitu kan, nampak usaha kalian untuk memperbaiki gitu. Jadi sarannya kalian memperbaiki. Tapi sekarang mungkin ada yang bertanya apalagi yang mau diperbaiki Kak gitu kan, bingung gitu kan. Jadi di sini tadi setelah diskusi ada beberapa yang udah disorot kayak gitu, yang kayak fatal gitu. Mungkin kalau ini kalian perbaiki bakal lebih meningkatkan nilai kalian gitu. Yang pertama kalau menuliskan apa namanya? Kalau menulis Recording is kalau kita menuliskan laporan itu biasa kan kalian pakai bahasa yang baku. Tahu kan bahasa yang baku maksudnya? Bahasa yang baku itu maksudnya formal gitu. Jangan ada kata lah. Misalnya didirikanlah gitu. Didirikan dan didirikanlah, mana yang lebih formal? Dirikan, iya kan? Didirikan gitu kan. Nah, jadi kata-kata penggunaan lah gitu jangan. Nah, jadi setiap kelompok bisa membaca semua dokumennya dari bab 1 sampai bab akhir itu dibaca. Mana sih kata-kata yang nggak baku, yang nggak formal gitu, diperbaiki. Oke, terus tanda baca, tanda titiknya diperbaiki lagi. Karena ada beberapa yang tidak jelas sebenarnya di situ titik atau koma gitu. Baru penggunaan kata yang pertama seperti ini nih, ini sebenarnya kan salah kan, kata pengguna kata di awal kalimat. Nah, ini yang gitu kan, ini sebenarnya kurang tepat. Terus kata tetapi juga itu kan kurang tepat. Nah, itu kalian perbaiki untuk semua kelompok. Oke, kita ini kakak mengingatkan lagi yang proses end to end, yang helikopter view. Oke, semua masih ingat kan yang helikopter view? Kakak langsung review berdasarkan yang udah dikasih sama kakak aja ya. Jadi boleh semua melihat yang kakak share, nampak yang BPMN ini? Nampak di BPMN-nya? Nampak ya? Oke. Ini udah menggambarkan end to end. Kalau di kemarin kan bilang kalau yang helikopter view itu kan menggambarkan end to end ya kan. Seperti ini helikopter view gitu, end to end. Jadi ini satu proses, ini juga satu proses. Terus nanti di BPMN ini kan 2.1 ya kan. Ini 2.1 ya kan. Ini helikopter view-nya gitu. Ini udah benar seperti ini. Tolong semua kelompok nanti melihat helikopter view-nya sudah seperti ini atau enggak. Itu jadi nampak bahwasanya di Brother Cafe ini ada proses promosi, ada pemesanan, terus pemesanannya diproses, terus ada pesanannya diantarkan gitu kan, terus sampai ke pembayaran dan laporan keuangan sampai juga ke feedback gitu, yang dimana setiap proses ini kan punya detailnya sendiri-sendiri ya kan. Nah, contohnya ini melakukan promosi kan nggak dijelaskan kan secara detail di helikopter view ini ya kan. Nah, itu dijelaskan di mana gitu, di 21.1 atau mungkin di 21.2 atau .3 gitu. Jadi itu ini setiap, makanya di sini kan pakai sintaks yang kayak gini kan. Apa sih kotak yang seperti ini? Ini kan, ini artinya subproses. Ada tanda plus di sini, berarti ini masih ada sub prosesnya lebih detail. Nah, itulah yang dijelaskan di bawah ini gitu. Jadi semua kelompok nanti melihat helikopter view-nya dulu. Ya, yang pertama kalian periksa semua kata-katanya masih ada nggak yang nggak baku. Terus yang kedua kalian lihat helikopter view-nya. Udah perhatikan dia sudah end to end nggak? Tuh nampak. Kalau gini kan kita jadi tahu ternyata di Brother Coffee itu prosesnya seperti ini gitu. Dari namanya coffee, berarti kan coffee itu membeli adalah di sana. Sebelum membeli pastinya mereka harus mempromosikan dong, gitu kan. Nah, itu kan terlihat jelas sampai proses pembeliannya diterima sama si customer gitu.
Ini kan menerima pembayaran si pemilik kafenya, yang artinya si pembeli sudah menerima pesanannya, kopinya, ya kan? Nah, di sini itu terlihat jelas. Boleh semua kelompok melihat? Oke. Tapi untuk kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya. Tapi di sini kelompok 5, khusus untuk kelompok 5 ini ada perbaikan sedikit. Di sini kalian boleh menerapkan penggunaan gateway. Di sini kalian udah pakai sih. Tapi gateway satu lagi boleh kalian pakai di sini. Yang menerima pesanan sama menangani feedback ini boleh berjalan secara bersamaan. Kakak nggak tahu ya ini udah diingatkan sama Ibu Vera, tapi kayaknya udah sih, ya kan? Cuma kakak tadi disuruh ingatkan lagi. Nah, jadi ini sejajar menerima pesanan sama menangani feedback gitu. Di sini boleh pakai yang gateway. Jadi waktu promosi berjalan, siapa namanya? Si customer yang membeli, mereka mungkin ada yang langsung melakukan pemesanan ya kan, membeli gitu. Terus mereka ada juga yang sambil memberikan feedback gitu. Jadi itu kayak suatu proses yang berbeda tapi bisa terjadi di waktu yang sama gitu. Bukan berarti kita itu menerima feedback sampai laporan keuangan selesai dulu. Enggak gitu. Jadi ini bisa kalian perbaiki yang kelompok 5. Ini dipindah ke sini gitu. Oke? Bisa kelompok 5, yang mana ini kelompok 5? Boleh resen? Oke, itu aja sih untuk perbaikan dari sini. Kalau lainnya ini udah bagus, sampai ke bawah juga udah bagus. Kalian sudah menjelaskan mana yang jadi permasalahannya. Yang permasalahannya di sini kan, ini. Nah, gitu. Oke. Terus kelompok berapa gitu ya? Itu yang pertama. Oh ya, ini ada, ini coba kita perhatikan, ini kan 2.1 current system. Disinilah ada helikopter view. Terus setiap helikopter view itu kita jelaskan satu persatu ya kan. Ini diganti proses apa? Jangan dituliskan proses 1 terus di bawahnya proses 2 atau terus nanti yang terakhirnya proses N gitu. Bukan. Ini kalian ganti dengan nama proses kalian. Contohnya tadi di sini ada apa? Ini nanti penggunaan katanya juga diperbaiki. Memproses atau memproses, menghantar atau mengantar gitu kan. Nah, itu diperbaiki. Jadi angka 1 tadi, angka 2 terus huruf N itu diganti dengan proses yang ada di sini. Itu masih ada kelompok yang belum mengganti. Masih ada yang di sini huruf 1 dibuat. Oke. Terus ini kan 2.1, 2.1.1, terus ada lagi kan subbabnya 2111, oke. Tapi ada satu kelompok yang membuat si proses ini, prosedur and proses 1 ini jadi sama dengan yang ini. Dibuatnya ini jadi 2.1.2 gitu. Jadi diperhatikan subbabnya. Si ini bisnis proses untuk proses 1 merupakan subbab untuk si 2.1 ya kan. Prosedur ini user dan service time yang ketiga ini subbab untuk si bisnis proses untuk proses 1 gitu. Jadi proses 1 ini dijelaskan lagi dalam 3 subbab ini gitu. Di sini lebih rinci tentang prosedurnya, user yang menggunakan, yang melakukan gitu, dan service time-nya gitu. Jadi diperhatikan. Itu kelompok berapa ya? Kelompok 1. Oke, lihat ini. Prosedur untuk konsultasi dan pemeriksaan. Nah, ini kan harusnya subbab yang keempat, ya kan? Subbab yang ketiga. Kalau ini kan subbab kedua kan? Ini kan bab ya, bab 2, subbab pertama, ini subbab ke-2. Harusnya ini subbab yang ke-3 gitu. Well, di sini service time. Udah subbab yang ketiga, user. Terus di sini kurang kan, ada yang kurang kan gitu. Jadi ini masih salah, masih diperbaiki. Atau mungkin yang kalian maksud di sini 2.1.2 ini adalah memang subbab yang di sini gitu, tapi diganti. Tapi kalian salah kan. Nah, harusnya di situ katanya bisnis proses, bukan prosedur gitu. Oke, yang mana kelompok 2? Boleh respon? Paham deh apa yang perlu diperbaiki dari kelompok 2? Kelompok 1.
Halo? Siapa kelompok 1? Masih Gunawan Resmita. Bisa deh? Oke. Ini lagi tadi yang jumlah halamannya. Masa sampai 5.251? Oke. Diperbaiki. Ini lagi penamaan kalian. Nah, ini kan kakak udah berulang kali mengingatkan di tengah, itu kan bagian cover, ya kan? Ingatkan, diperbaiki ya. Oke. Kalau kalian nggak memperbaiki, nilai kalian bakal segini gitu. Jadi ini hal kecil pun bakal menaikkan nilai kalian. Ini diperbaiki. Terus apalagi tadi? Kelompok 2. Oke. Oke, yang sekarang itu tadi kelompok 1 ya. Sekarang yang kelompok 2. Tapi dilihat juga ya sama kelompok lain. Kalau ini kan tadi perwakilannya kelompok 5, ya kan? Yang kelompok lain juga melihat gitu, siapa tahu kesalahannya yang sama. Ini kan kebetulan aja waktu memeriksa kelompok ini ternyata ada kesalahan yang seperti ini gitu. Sekarang yang ini, kesalahan yang bisa kita lihat dari kelompok 2. Kemarin kan dikasih tahu kalau kita mengerjakan current dan target itu pakai yang 5W tambah H, iya ya? Atau ya kan 5W tambah H1 itu kan what where gitu. Jadi di sini coba kita baca sama-sama yang paragraf 1. Kedai sebatas kopi Badingge merupakan sebuah kedai yang menyediakan minuman berjenis kopi dengan berbagai varian kopi, varian rasa. Nah, ini menyedia atau menyediakan. Oke. Terus di sini kan dia udah pakai kata yang what, ya kan? What apa itu kedai kopi, ya kan? Nah, di sini dijelaskan. Terus tetapi kedai sebatas kopi Badingge ini juga tidak hanya menyediakan minuman yang berupa kopi. Dengar ya, tidak hanya menyediakan minuman yang berupa kopi, melainkan juga berupa latte, es kopi. Emang es kopi beda ya sama kopi? Sama-sama kopi kan? Gitu. Jadi waktu menjelaskan itu lebih jelas lagi gitu. Di sini tidak hanya kopi, tapi ada juga kopi gitu. Ya bedanya hanya es kan, tapi tuh konsepnya tetap kopi gitu kan. Oke, terus di sini titik kan. Terus ada lagi nih kata tetapi. Itu ini tadi yang kakak bilang, kata untuk awal kalimat itu penggunaannya tetapi itu kurang tepat. Ini dihapus saja, lebih baik langsung pada saat ini kedai ini masih menggunakan sebuah sistem A, tapi kalimat ini masih belum cocok di sini. Kenapa langsung masuk ke permasalahan yang terjadi gitu? Di sini masih proses menjelaskan kedai sebatas kopi Badingge ini apa gitu. Tapi ini langsung masuk ke permasalahannya. Harusnya ini masuk ke paragraf yang bawah gitu. Bisa? Terus satu lagi, coba kita lihat yang paragraf 3 semuanya. Ini kedai sebatas kopi Badingge ini merupakan sebuah ide yang muncul dari pemikiran dari beberapa pemuda. Nggak ngerti kan? Dari pemikiran beberapa pemuda gitu ya harusnya kan. Nah, ini kan what, when, atau where. Masuk ke what kan. Ya kan, harusnya ini masih berada di paragraf 1 gitu. Jadi kayak nggak konsisten kan penjelasannya, nggak selaras gitu. Di sini ada what, ya kan, kalimat pertama what, terus masuk permasalahan, ya, terus di paragraf 3 masuk lagi yang what gitu. Jadi ini harusnya di bab, jadi masih paragraf yang pertama. Bisa? Kelompok 2 paham apa yang mau diperbaiki? Mana kelompok 2? Paham, Kak. Oke. Terus masih ada sih tadi. Ini. Yang bagian BPMN. Siapa tahu ada kelompok yang lain juga. Di sini kan ada admin, ada website, terus ada pelanggan. Kemarin kakak kan udah jelaskan bahwa kelompok BPMN itu ada kemungkinan ada 2 kan, berdasarkan proses atau berdasarkan aktor. Di sini website ini aktor atau proses?
Enggak keduanya, ya kan? Dia bukan aktor, dia juga nggak proses. Kakak pernah jelaskan itu kan? Nah, si website ini wadah kita menjalankan semua proses ini. Gitu. Jadi kata website di sini nggak tepat. Ada ini kata website ini harusnya ada di sini. Website kode kedai sebatas kopi Bali G. Gitu. Jadi satu poolnya namanya itu satu lem, kakak lupa. Satu pool kan, satu pool ini semua ya untuk si website gitu. Bukan berarti sini jadi ada kata website. Udah, nanti yang kelompok 2 ini dianalisis lagi. Dan siapa aktor yang lebih tepat di sini? Atau mungkin hanya admin, ya kan? Semua proses yang ini yang berada di website ini yang memegangnya si admin atau enggak? Kelompok 2. Iya Kak. Kalau mengapa memegang kendali apa Kak website? Hanya admin kan? Iya Kak. Nah, berarti udah di sini hanya satu aja, hanya si admin aja. Nggak perlu ada website. Semua ini dilakukan sama si admin gitu. Ini kan seakan-akan si website ini sebagai aktor gitu. Padahal kan penggunaan WTPMN ini hanya aktor dan proses gitu. Jadinya apa gitu. Oke, nanti diperbaiki yang target sistemnya. Oke, itu dulu yang kelompok 2. Kelompok 1 tadi udah ya. Kelompok 3 apa tadi ya di kelompok 3 nih? Hingga ini terbuka. Ada sih. Tapi nanti coba dibaca lagi. Kayaknya untuk penggunaan kata-kata tadi yang salah di sana. Kalau kelompok 6 tadi kan kelompok 6 tadi apa yang salah? Oh, ini tadi yang kelompok 6. Ini sejak kapan kafe ini berdiri gitu. Ini udah final kan. Harusnya kalian baca dong dari atas sampai bawah dokumen kalian gitu. Oke, mungkin ini karena kalian belum tahu jadi kalian buat titik-titik kan. Itu. Oke, kelompok 6. Oke. Terus masih ada satu lagi, siapa yang kelompoknya klinik? Di kelompok berapa klinik? Del klinik. Halo? Yang Del klinik kelompok siapa? Kelompok 1 ya? Udah terbuka ya tadi? Di kelompok klinik juga ada yang perlu diperbaiki selain dari untuk kakak dijelaskan itu tadi. Oh ya, ini belum. Kalian kan mau jelaskan klinik kan. Nah, terus di bawah ini kalian dikasih tahu bahwa dengan demikian masalah ataupun hal yang berpotensi menjadi masalah pada saat ini ada 4, ya kan? Yang artinya keempat masalah ini yang harus ada di helikopter view ini. Tapi coba kalian lihat BPMN kalian ini mencakup keempat ini enggak secara jelasnya. Yang pertama, kesulitan dalam pengelolaan data pasien secara manual. Kan? Pihak kliniknya mengalami kesulitan ketika mengelola data pasien. Nah, ini ada nggak di situ? Kakak kemarin udah bilang menghubungi pihak asrama ini dihapus saja dari proses ini. Ini kan informasi ya, ini hasil requirement kalian secara mentah, ya kan? Tapi kan hasil requirement secara mentah yang kita dapat itu kan perlu kita analisis lagi kan, nggak bulat-bulat kita masukkan ke dalam dokumen gitu. Jadi menghubungi pihak asrama ini menurutku nggak perlu dimasukkan. Bu Vera pun bilang begitu sih. Nggak hanya menurut kakak, ini nggak perlu dimasukkan. Karena kan ini konsepnya berada di klinik. Menghubungi pihak asrama ini ya, ini sudah proses yang berbeda dengan klinik. Ini proses yang ada di asrama. Gitu. Karena kita sebagai mahasiswa, kan karena kita tinggal di Del, ya kita tahu
menghubungi pihak asrama ini penting, tapi kalau di luar sana kan nggak ada proses menghubungi pihak asrama gitu. Jadi ambil yang kayak secara umum gitu. Jadi hasil requirement-nya dianalisis lagi. Nah, ini pihak asrama ini dihapus. Terus apa tadi kakak bilang ini ya, mengelola data pasien. Proses pengelolaan data pasien nggak terlihat di sini di BPMN kalian. Kita lihat lah. Ini kan menghubungi pihak klinik. Yang menghubungi siapa? Si keasramaan. Nah, ini nanti kalian hapus. Nggak ada ini. Udah. Nah, ini. Buat saja aktor pertama itu pihak klinik, aktor kedua itu pasien. Terus di sini, di atas ini kalian jelaskan pasien itu siapa. Pasien itu mahasiswa, staf yang lain gitu. Jadi cukup 2 aktor. Ya. Terus di 2 aktor ini nanti terlihat jelas mahasiswa berkunjung ke klinik gitu kan. Itu yang pastinya pertama. Terus di klinik pihak klinik memberikan form untuk diisi oleh si mahasiswa. Terus mahasiswa mengisi form gitu. Kalau kita masuk ke klinik kan kita harus isi nama gitu kan. Terus prodi mana gitu. Baru diperiksa sama si pihak klinik, baru ngasih obat gitu. Jadi nampak ini pengelolaan data pasiennya nampak. Pengelolaan data pasien ini nampak ketika kita mengisi form yang tadi, ya kan? Terus melihat histori pemeriksaan pasien. Nah, ini pun belum nampak sih di sini. Terus pencatatan stok obat, di mana nih pencatatan obatnya? Mencatat pemeriksaan. Kan belum nampak kan? Nah, ini diperiksa, apa yang diperiksa? Oke. Terus ini kan berada dalam satu lane, ya kan? Untuk tombol startnya ada 1. Tombol start finishnya di sini pun cukup 1. Udah, mungkin ini kan langsung finish. Nah, ini juga langsung finish. Ya udah finishnya ke sini juga gitu, nggak perlu di sini jadi ada 2 tombol finish, cukup 1. Gitu. Terus cara menggambar BPMN ini pun jangan terlalu besar-besar kayak gini. Mana tadi kelompok? Gini kan bisa kan? Gini, diperkecil aja biar nampak, nggak terlalu panjang ke bawah gini. Bisa kelompok 2 ini dianalisis lagi nih. Intinya di BPMN itu apa yang kalian jabarkan di sini, yang udah kalian tentukan yang menjadi permasalahannya yang mau kalian bahas. Nah, semua permasalahan itu yang udah kalian rangkum di sini harus terlihat jelas di BPMN kalian. Ini masih yang interview kan? Interview, masih helikopter view kan? Nah, berarti di sini belum detail-detailnya. Kalian ubah lagi nanti seperti yang ini, yang di kelompok 5. Terus di BPMN-nya, yang ini 2.1 baru jelaskan lagi. Gitu. Jadi proses-proses diperiksa menerima obat ini menurutku itu masuk di 2.1.1, lebih detail. Gitu. Bisa kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Bisa kelompok 1? Bisa, Kak. Ini sebenarnya kelompok 1. Iya, Kak. Iya. Resmita? Iya, Kak. Reski? Nathanael? Iya, Kak. David? David nggak ada ya? David nggak ada? Oke, David nggak ada ya. Jensri? Ada Jensri? Iya, Kak. Aldin? Ada, Pak. Oke, Aldin tadi ada di chat. Gitu, itu ini sih yang paling apa, yang kelompok 1 tadi yang bagian BPMN-nya, yang kelompok 2 juga tadi yang bagian penjelasannya, ya kan? Nah, ini cara menjelaskan di current sistemnya. Gitu. Ini perwakilan kelompok ya. Yang lainnya sudah lumayan bisa sih, tapi tolong dibaca lagi mana yang kurang.
Mungkin setelah kita lihat yang kelompok ini siapa tahu ada kesalahan di kalian, seperti kelompok berapa yang dari sini, kelompok 4 ya kan, kelompok 7, 8, 9 gitu. Oke. Ruang lingkup. Kalau yang ini tadi, ke sini lagi. Ini kan ada banyak proses. Kelompok 5, ini semua mau kalian jelaskan nggak? Mau ini semua kalian jelaskannya di apa kalian di BPMN di bawahnya atau gimana? Ini kan permasalahan yang kalian buat di sini kan ada 2. Proses penyampaian informasi dan promosi yang masih manual, dan proses pemesanan yang masih manual. Berarti ini kan promosi. Berarti sampai ke sini ya. Oke. Jadi gini, ini kan semua ya, berarti inilah proses yang terjadi di Brother Coffee ya kan. Kalau kelompok 5 menjelaskan ini semua oke. Tapi mungkin kalau misalnya kelompok 6 nanti mengubah menjadi seperti ini untuk helikopter view-nya, siapa tahu ada kelompok yang hanya menjelaskan ini ada berapa proses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian nggak menjelaskan ketujuhnya gitu. Kalian hanya di targetnya, kalian hanya untuk memperbaiki ke-4 proses gitu. Jadi kalian buat di bawahnya. Yang akan dijelaskan di sini adalah proses ini 2, 3 gitu. Jadi nampak skopnya, ada ruang lingkupnya. Kalau misalnya ini kan kelompok 5 nggak ada kan di bawah. Berarti yang membaca dokumen ini, berarti nanti semua ini bakal dijelaskan di bawah. Gitu, bakal dikerjakan. Itulah yang mau dikerjakan di proyek ini gitu. Jadi ada skopnya lebih nampak di samping. Sebenarnya di sini udah nampak sih mana yang mau dijelaskan. Tapi bisa juga ditambahi di bawah ini. Lebih detail lagi. Oke, atau mungkin ini yang lebih dijelaskan sedikit lagi. Ada yang ditanyakan nih sejauh itu? Ada? Oke, kalau nggak ada lagi, kemarin Ibu Vera udah ngasih yang ini kan? Jadi ini dikasihkan sama kalian yang ini. Di sini kan ada di yang warna kuning. Jadi kalian fokus ke warna kuning ini. Yang kakak jelaskan dari tadi itu ke warna kuning kayak BPMN kan, skopnya lebih jelas gitu. Terus terdapat penjelasan gambaran proses di mana terdapat problem atau potensial problem. Nah ini tadi yang kakak bilang yang dari sini mana sebenarnya yang mau kalian jelaskan gitu. Terus antara problem dengan improvement atau solusi yang diberikan sinkron. Ada satu kelompok mereka langsung set kalau mereka itu hanya akan membuat sistem sebagai informasi, sebagai alat promosi aja gitu. Mereka langsung ada kata-katanya, ada dikasih penjelasan. Jadi mereka itu nggak membuat websitenya sampai ke pemesanan. Kakak lupa itu kelompok berapa? Mereka tuh cukup membuat sistem sampai tahap promosi gitu. Jadi yang mereka jelaskan gimana promosi yang sebelumnya dan bagaimana promosi yang akan mereka buat dengan adanya sistem itu gitu. Jadi jelaskan. Jadi yang terjadi jelas dengan solusi yang diberikan gitu. Jadi setiap kelompok nanti lebih dilihat lagi. Contohnya di klinik itu ada dijelaskan. Klinik tadi kelompok 1 ya. Kakak udah baca ini yang current system. Di current system kalian itu menjelaskan ada konsultasi dengan pihak klinik gitu. Tapi sistem yang kalian buat tidak untuk konsultasi, tapi hanya untuk pengambilan obat, stok obat sama pencatatan data pasien gitu. Tapi untuk konsultasinya nggak ada di targetnya gitu. Berarti udah timpang kan? Nggak sesuai lagi kan dengan solusi yang diberikan itu. Jadi nanti disinkronkan lagi masalah yang terjadi sama solusi yang kalian tawarkan
Oke, terus ini BPMN tadi udah ya. Terus penggunaan extend tepat, include atau generalisasi. Ini kalian lihat lagi waktu penggambaran use case-nya. Oke, extend atau include. Terus yang terakhir yang ini, kesesuaian SRS dan TOR. Yang klinik lagi. Kalau di TOR, yang kelompok klinik membuat itu konsultasi, tapi di SRS kalian nggak menjelaskan secara detail yang konsultasi tadi gitu. Jadi nggak selaras kan. Harusnya apa yang ada di TOR itu kan yang harusnya ada di SRS, ya kan? Nah, nanti diperbaiki lagi yang mana sebenarnya yang mau kalian kerjakan, yang ada di SRS atau yang ada di TOR. Tapi kalau memang yang di SRS yang betul, berarti TOR harus kalian perbaiki kan. Yang artinya kalian harus ngasih tahu dong sama dosen pembimbing kalian, karena ini kan proyek PA1 juga gitu. Jadi ini didiskusikan lagi sejauh mana sebenarnya skop yang mau kalian kerjakan gitu. Ini harus sama, isi dari SRS dan TOR itu harus sama. Bisa? Terus di sini di sini kan ada ini, ada dua sheet, ada daftar perbaikan, terus ada penilaian sementara, ya kan? Di sini udah dikasih tahu nih nilai setiap kelompok. Jadi harusnya kalian udah lebih effort. Contohnya yang kelompok 2 masih 52 kan. Nah, tadi kakak udah kasih tahu beberapa mana yang perlu kalian perbaiki. Jadi harus lebih effort gitu memperbaiki. Nilai kalian cuma segini loh. Gitu. Yang kelompok 7 sama kelompok 9 masih on progress ya. Oke, jadi dilihat yang ini. Sama caranya gini, untuk memastikan bahwa ini semua sudah ada. Contohnya, kelompok 1 misalnya, mencantumkan TOR sebagai referensi. Oh ya, ini tadi kakak lupa. Maksudnya ini di mana gitu kan? Maksudnya ini, yang nomor 1 itu ada di sini. Di sini. Yang 1.3 referensi dokumen. Referensi dokumen itu kan berarti dokumen yang kita gunakan sebagai referensi mengisi dokumen SRS ini, gitu kan. Nah, jadi ada kelompok yang membuat referensinya itu TOR tahun lalu, gitu, TOR kakak tingkatnya. Enggak, mungkin bisa kalian lihat TOR yang tahun lalu, tapi itu kan referensi pribadi kalian, bukan berarti itu ikut kalian cantumkan di sini. Yang menjadi referensi dokumen kalian di sini ya TOR kalian sendiri sama PIP kalian sendiri gitu, bukan TOR yang tahun lalu. Kalaupun kalian melihat TOR tahun lalu itu sebagai referensi pribadi kalian aja gitu. Oke, jadi nanti dilihat lagi semua kelompok sebenarnya referensi yang kalian cantumkan di sana apa gitu. Harusnya di sana ada TOR dan PIP kalian sendiri. Kalau misalnya kan kelompok 1, untuk ini kakak ngasih tahu cara untuk memastikan kalian udah membuat ini semua atau enggak gitu kan. Contohnya nomor 1 tadi, kalian udah mencantumkan TOR enggak yang benar? Kalau sudah, buat di sini 1. Oke, kalau belum, buat 0. Kalau udah kasih 1 gitu kan. Terus udah sesuai enggak isi SRS kalian dengan TOR kalian? Kalau udah sesuai langsung buat di sini 1. Tapi kalau memang sudah sesuai ya gitu. Jadi kalau misalnya ada 0 gini, ya kan, misalnya ini masih 0, ini masih 0 gitu. Nah, berarti kalian fokus ke sini. Ini jangan di kotak-katik lagi. Gitu. Jadi terarah. Jadi misalnya ada 4 orang kelompok, berarti 4 orang dibagi 2 kan. 2 orang lagi bisa mengerjakan yang nomor 3 ini. Yang 2 orang bisa mengerjakan nomor 4 gitu. Jadi semua kerja. Jadi semua komponen penilaian yang ini ada 24 poin kan ini untuk penilaian. Semua ini nanti bakal berubah menjadi 1 gitu. 1 gitu. Kalian pastikan di sini. Itu caranya. Jadi sekarang kalian nanti diskusi lagi satu kelompok, terus nanti kalian buka link ini. Udah, ini kan udah dibagikan ya sama kalian. Semua kelompok buka lagi dokumennya. Ini dulu yang pertama, kalian isi dulu ini. Mana yang masih 0 dan mana yang udah 1. Setelah ini udah kalian isi, kalian lihatlah yang masih 0. Itulah yang perlu kalian kerjakan di sesi ini. Gitu. Sesuai dengan yang udah kita diskusikan dari tadi. Gitu. Bisa semua kelompok? Bisa deh. Iya, Kak. Yang Bisa, lainnya?
Bisa, Kak. Bisa, Yang Kak. lain lagi. Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, jadi penilaian kalian itu semua hanya ini ya. Ini tolong dipastikan ada, tapi lebih fokus ke yang kuning ini. Kalau jangan kalian buat ini satu, tapi sebenarnya nggak jelas gitu. Pastikan itu memang udah ada baru dibuat satu. Oke. Itu sih yang perlu kalian perbaiki dulu untuk sesi ini. Untuk submitannya besok kan masih ada KPL, jadi yang kalian kerjakan itu juga yang kalian kerjakan besok, tapi besok kita zoom lagi untuk melihat progresnya. Nah, kita mau melihat berdasarkan ini besok udah satu nggak semuanya atau masih ada yang nol gitu. Jangan dipaksakan ini sampai satu besok gitu, karena untuk pengerjaannya masih ada juga besok. Ada yang mau ditanyakan terkait yang mau dikerjakan? Izin, Kak, bertanya. Ya. Ini, Kak, yang untuk bagian BPN ini kan, Kak, itu kan ada start dan end-nya. Dan itu kan seperti kelompok kami, Kak, menggunakan metode pool. Jadi itu, Kak, start dan end-nya itu bisa berbagi antara dua pengguna, Kak. Ini, misalnya ini ada satu di sini pun bisa menggunakan satu start gitu ya. Itu maksudnya enggak? Enggak, Kak, kayak itu yang start di apanya itu kan, Kak, berbeda sama yang di poolnya satu lagi, Kak. Gitu maksudku, Kak. Oh, ada Bisa di sini berbeda. start, ada juga di sini start gitu. Iya. Oh, bisa. Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, jelas ya. Semua yang udah di-review tadi harus sampailah perubahannya, gitu. Hari ini kan nggak ada submitan, tapi yang kalian kerjakan hari ini harus kalian upload ke Google Drive. Kemarin ada drive kan yang udah kita buat, yang AKPL. Ini SRS yang udah kalian perbaiki ini kan masih 1 jam lagi. Kalau kalian kosong jam 3 sampai jam 5, kalian lanjut lagi. Kalian upload ke sini SRS terbaru kalian. Kalau ke e-course nggak ada. Kalau untuk e-course besok. Tapi di sini tetap kalian upload gitu. Biar diperiksa lagi nanti malam. Oke. Terus ini. Sebenarnya ini dari nilai sih. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian upload lagi. Contohnya kelompok berapa ya? Yang sama sekali nggak mengisi bagian gatheringnya. Kakak kemarin bilang kan, ini semua diisi. Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ada wawancara nggak? Sama apa ya? Ini, kelompok 2. Nggak, kalian nggak ada wawancara. Kalian hanya ngasih kuesioner ya. Kalau kelompok 2, siapa kelompok 2 tadi? Fania. Saya adanya kalian di sini. Ini, nama-nama ini. Tadi kalian mengumpulkan rekaman kalian,
wawancara, bertemu langsung atau bagaimana, atau hanya ngasih kuesioner, karena yang kalian kumpulkan di sini hanya kuesioner. Gitu, bukti kalian melakukan wawancara nggak ada, berarti kalian nggak melakukan wawancara, ya kan? Jadi kalian mengambil requirement-nya cukup hanya sebatas kuesioner gitu. Betul kayak gitu? Fani? Izin Kak, Ya. kemarin kan Kak sempat Kak kami kayak ada wawancara gitu sama Bang itu Kak. Cuman lupa kami ngambil buktinya Kak. Kayak fotonya kayak gitu Kak. Oke. Itu bisa ya kalian buat di apa, di Word kalian ketikkan bahwasanya tanggal segini, jam segini kami melakukan wawancara. Namun kami tidak mengambil sebagai buktinya berupa screenshot gitu. Jadi ada info atau informasi di sini bahwasanya kalian melakukan. Padahal ini kan udah dinilai gitu, nilai kalian nggak ada untuk wawancara. Gitu. Berbeda penilaian wawancara sama yang kuesioner gitu. Hanya kalian yang nggak ada di sini, yang lainnya lengkap. Gitu. Jadi nanti semua kelompok melihat ini juga. Di-upload lagi semua tentang gatheringnya. Ada hanya foto gitu. Kalaupun misalnya pertanyaan kalian selama wawancara, kalian ketikkan di Word, baru masukkan Word-nya ke dalam ini. Gitu. Karena penilaian kan melakukan wawancara atau enggak hanya sebatas itu gitu. Jadi skrip wawancaranya ada enggak, kalau ada dikasih nilai. Skrip wawancara itu ya daftar pertanyaan tadi, terus bukti wawancara ada enggak, kalau ada dikasih nilai gitu. Jadi semua yang berhubungan tentang artefak gathering ini kalian upload lagi. Oke, karena nilainya belum final kan, jadi masih bisa kakak ubah gitu. Bisa ya. Oke, itu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Oke, kalau nggak ada lagi, kita ambil absen lagi ya. Absennya boleh buka kameranya deh. Ini kalian nggak nanya, kakak anggap kalian nggak paham ya. Jadi nanti kesalahan dari SRS kalian nggak yang sama lagi. Tolong diperbaiki. Ya, semua kelompok. Samuel ada? Oke. Oh ya, William jaringannya nggak bagus ya. Ada Ray Anggara. Oke, Bastian. Kakak screenshot ya. Untuk recordnya nanti kakak upload di JIS. Boleh diulang. Karena tadi penjelasannya random kan. Kadang ke kelompok ini gitu. Jadi siapa tahu kalian nggak catat. Bisa diputar ulang lagi untuk recordnya. Tolong dikerjakan dengan maksimal. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup atau mungkin perwakilan kelompoknya.